Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Weli Alianto Brawijaya dengan NPM 054. Hari ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber saya mengenai pajak. Langsung saja masuk videonya. Oke, narasumber yang pertama saya kedatangan dari teman saya saat SMA. Boleh dong perkenalan dulu? Oh ya, nama saya Brili. Ya, itu aja. Ya, Brili. Brili ini sudah terjun langsung ya dalam pajak di tokonya ya. Iya. Langsung aja masuk pertanyaan pertama. Menurut Brili, apa sih itu kewajiban pajak? Kewajiban pajak tuh kayak tanggungan kita untuk bayar kepada negara. Jadi ada yang namanya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Ada banyak sekali jenis pajak di Indonesia. Tapi saya itu bayarnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan dari mana tuh penghasilannya? Dari toko-toko gitu. Dari toko. Ya, penjualan toko kan nanti ada bayar pajaknya. Menurut Brili, pajak di Indonesia udah ini belum sih? Udah wajar belum sih? Menurut saya pajak di Indonesia tuh gimana ya? Bisa dibilang udah oke sih. Masyarakat bisa merasakan manfaatnya lah. Seperti pelayanan publik, ada rumah sakit sudah, ada ya pom bensin gitu, ke pembangunan gitu. Gitu ya. Kalau terakhir deh, harapan Brili untuk pajak Indonesia setelah ini? Harapan saya sih kadang ada daerah yang dimana itu manfaat pajaknya kurang terasa gitu. Kadang mereka udah bayar pajak tapi ya mereka nggak dapat manfaatnya. Kayak jalannya rusak masih belum dibenerin, padahal udah bayar pajak. Nah, harapan saya sih buat daerah-daerah yang terpencil gitu lebih diperhatikan sih. Karena kan mereka udah bayar pajak, sayang sekali kalau nggak dapat manfaatnya. Mungkin gitu sih. Gitu ya, benar Brili ya. Jadi segitu aja untuk narasumber kita yang pertama. Terima kasih Kak Brili. Ya. Oke, untuk narasumber kedua, saya kedatangan satu lagi. Boleh dong perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Yesa. Kalau tadi sudah Kak Brili menjelaskan apa itu kewajiban pajak, boleh dong kita tanya ke Yesa ini, apa sih kendala terbesar saat Yesa ini membayar pajak gitu, memenuhi sebuah pajak itu? Kalau kendala sendiri ya, bagi kita yang tidak memiliki penghasilan sih seharusnya mudah ya, karena kita nggak memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Karena kita tanpa kita sadari kita sudah membayar pajak dalam kita membeli makanan atau barang yang kita beli di mall. Lalu kalau misalnya dalam pajak penghasilan sih kendalanya paling ini sih, kurang transparan aja dalam peraturannya. Kayak kita misalnya mengurus pajak penghasilan kita, nah itu semua memerlukan waktu yang sangat lama. Gitu ya. Emang kayak saya ini udah kerja ya? Ya untuk saat ini sudah. Terus mungkin pertanyaan terakhirnya sama aja kayak Billy tadi. Mungkin harapan Yesa untuk pajak di Indonesia? Nah, harapannya karena pajak di Indonesia sudah semakin besar ya, yang rata-rata udah 11% ya di beberapa provinsi. Ya semoga dengan pajak yang semakin meningkat, pemerataan kotanya juga semakin merata. Jangan sampai ada kesenjangan lah di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Gitu aja ya. Ya udah, sekian aja untuk narasumber kita yang kedua. Kita lanjut lagi ke narasumber yang ketiga. Terima kasih Yesa. Baik, untuk narasumber terakhir, boleh dong perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Anggi. Oh ya. Hari ini saya mau wawancara Anggi dulu nih tentang pajak. Menurut Anggi, kok penting sih kita membayar pajak? Menurut saya kita sebagai warga negara yang berdaulat tentu wajib ya membayar pajak. Karena ini juga merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga, yang mana juga pajak itu pasti akan berguna untuk pembangunan infrastruktur dan kemajuan negara, yang mana pada akhirnya tentu akan kembali untuk masyarakat itu sendiri. Gitu ya. Oke, kalau harapan Anggi sendiri apa untuk pajak Indonesia ke depannya?
saya sendiri agar pemerintah lebih transparan lah dalam penggunaan pajak, karena hal ini penting ya, seperti yang sering diberitakan ada beberapa oknum pajak yang justru menyalahgunakan pajak itu sendiri, malah bukan untuk kepentingan masyarakat, malah untuk kepentingan pribadi. Jadi harapan saya semoga pajak dapat digunakan lebih baik lagi untuk kemajuan negara dan juga masyarakat. Segitu aja ya. Oke, terima kasih Anggi. Ya. Baiklah, sekian saja wawancara saya bersama teman-teman saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.